Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 5 September 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu, Allah yang sungguh setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang menolong setiap kehidupan kami dalam segala keadaan hidup kami. Engkau adalah satu-satunya sumber kekuatan, sumber penolong dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kehidupan kami ini boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan akan nama Engkau. Dan biarlah pada pagi hari ini, pada hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan, boleh meneguhkan setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh hidup hanya memuji dan memuliakan nama Engkau saja. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel 21 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. 2 Samuel 21 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka bahwa ia dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaire Oregim orang Betlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesta tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini dengan tema memuji kesetiaan Allah. Mungkin tidak semua Bapak Ibu Saudara, semua orang suka menyanyi. Mungkin tidak semua orang bisa juga bernyanyi. Tetapi apakah berarti semua orang tidak bisa memuji Tuhan? Seringkali Bapak Ibu Saudara, memuji hanya diperuntukkan bagi mereka yang gemar bernyanyi, mereka yang bisa membaca not balok, mereka yang punya suara merdu. Sedangkan mereka yang tidak bisa bernyanyi, tidak suka bernyanyi, hanya terdiam dan tidak mengambil bagian dari memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur dalam bagian firman Tuhan ini memuji Tuhan bukan karena dia bisa bernyanyi dengan suaranya atau memiliki suara yang merdu atau karena dia bisa bermain musik sehingga dia memuji Tuhan. Tetapi pemazmur memuji Tuhan karena pribadi Allah itu sendiri. Kesetiaan Allah lah yang membuat pemazmur memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembahasan kitab 2 Samuel kita telah tiba pada bagian-bagian akhir kehidupan Daud. Bagian bacaan hari ini menggambarkan Daud sebagai seorang raja yang telah tua, tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika kita membaca ayat 15 sampai ayat 22 ini, menyatakan bagaimana Tuhan tetap setia kepada Daud. Walaupun Daud tidak lagi punya kekuatan untuk maju berperang. Tuhan tetap membangkitkan orang-orang yang gagah perkasa untuk menghancurkan Filistin beserta pahlawan-pahlawan mereka. Tuhan tetap menyatakan bahwa dialah yang berperang bagi Daud. Segala kesulitan Daud di dalam kehidupannya selalu dijalani bersama-sama dengan Tuhan. Ia tahu bahwa Allah mendampingi dan memimpin dia di tengah segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Dan ketika Daud mengalami masa-masa yang terdesak,
Allah sendirilah yang memberikan jalan keluar. Ketika Daud merasa dirinya tertindas oleh musuh-musuh, Allah lah yang memberikan dia kelegaan. Ketika Daud merasakan ketakutan, Allah lah yang memberikan dia perlindungan. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa, bahkan Allah lah yang memberikan dia pukulan yang keras, tetapi juga mengampuni dengan sangat indahnya. Bapak Ibu Saudara, Daud mengenal Allah dengan segenap jiwa yang mengasihi dan mengagumi Allah. Itulah sebabnya Mazmur-Mazmur Daud adalah salah satu karya yang indah yang pernah dituliskan oleh Mazmur. Dengan mengingat kesetiaan Tuhan yang demikian, Daud menyatakan puji-pujiannya. Dia memuji Tuhan di dalam pasal ke-22. Setelah pasal 21 ini, di pasal 22, Daud menyatakan puji-pujiannya, mazmurnya dinaikkan kepada Allah, menyatakan imannya kepada Allah sebagai tempat perlindungannya yang kuat. Dalam ayat 3 menyatakan bahwa Allah adalah segala sumber perlindungan bagi Daud. Daud melihat bahwa tidak ada hal lain yang di dunia ini yang dapat melindunginya seperti Tuhan. Tuhan Allah digambarkan sebagai tempat perlindungan, gunung batu, tempat perlindungan yang kokoh, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, tempat pelarian, bahkan juga juru selamat. Dengan sangat penuh perasaan, Daud melihat bahwa imannya kepada Tuhan yang benar, Allah yang melindunginya, Allah yang setia dan tidak pernah melepaskan Daud. Dan hal ini mengungkapkannya, dia mengatakan bahwa Allah adalah sumber perlindungannya. Pujian selanjutnya menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal menjadi tempat perlindungan dikala dia berseru kepada Tuhan. Ketika Daud berada di dalam bahaya maut, di dalam kesesakan, keputusasaan, semua yang pernah dialami Daud, Tuhan selalu ada di sana. Dan Daud mengatakan bahwa Allah tidak pernah tidak mendengar seruannya minta tolong. Allah selalu mendengar segala seruannya. Inilah suatu seruan yang sangat penuh dengan iman dan pengharapan ketika Daud menuliskan Mazmur ini, memujikan pujian ini kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita terdesak sehingga sepertinya sudah tidak ada harapan akan pertolongan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Daud mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah tidak mendengar seruannya. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini pertanyaannya kepada setiap kita, apakah bentuk kesetiaan Allah yang Bapak Ibu rasakan hari ini? Mari jangan biarkan kesetiaan Allah itu berlalu begitu saja atau bahkan menjadi bias dan bahkan menjadi sesuatu yang sudah terbiasa kita rasakan. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam hari ini kita tuliskan, mari kita ingat dan mari kita memuji kesetiaan Allah dalam hidup kita. Karena kita melihat sendiri bahwa Allah itu adalah Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah di dalam kehidupan kita. Lewat suara kita, bahkan lewat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami memuji kesetiaan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, keadaan yang sakit, keadaan yang menderita, keadaan yang terpukul, keadaan yang penuh dengan pergumulan. Kami melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam segala keadaan apapun, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau, Allah yang kami percaya adalah Allah yang setia. Sehingga ya Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami ini, kami terus memandang kepada Engkau, Allah yang selalu menolong setiap kami, menjadi tempat perlindungan kami, sumber perlindungan kami yang kuat, yang kokoh dan yang teguh. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah di dalam segala sesuatu, pergumulan apapun, kesulitan apapun yang saat ini kami hadapi, kami mau memandang kepada Engkau. Kami mau memuji kebesaran-Mu lewat kehidupan kami yang sungguh-sungguh beriman dan penuh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.